Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini saya akan membahas lagi soal Jens Raven. Mengapa? Karena Jens Raven di dua pertandingan belum bisa mencetak banyak gol, belum tampil meyakinkan. Dan sejauh ini baru mencetak 1 gol dan 1 assist. Apakah ini menjadi tanda bahwa Jens Raven memang kurang meyakinkan? Ya, kita tahu bahwa Jens Raven ini adalah harapan untuk timnas U19. Selain U19, dia adalah harapan untuk timnas senior kita. Saat ini timnas Indonesia timnas senior yang dilatih oleh Sinteyong membutuhkan striker yang tajam. Dan Jens Raven sejauh ini belum menampilkan permainan yang bagus. Dalam 2 laga, dia tampil mungkin biasa saja atau masih agak adaptasi. Dan di 2 laga juga Indra Sapri memberi waktu bermain yang meningkat secara gradual gitu ya. Di laga melawan Filipina dia diberi menit bermain 23 menit. Di laga kedua melawan Kamboja dia main selama 45 menit. Dan saat melawan Timor Leste pada Selasa besok 23 Juli dia kemungkinan akan main selama 90 menit dan ini menjadi ujian ketajaman bagi pembuktian bagi Jens Raven bahwa dia memang tidak seperti yang dipikirkan fans timnas Indonesia. Reaksi netizen fans timnas Indonesia memang beragam, ada yang masih memaklumi, ada juga yang menganggap dia belum memenuhi kualifikasi untuk jadi striker timnas Indonesia. Dan bagaimana pendapat saya soal ini? Ya menurut saya, karena dia masih muda, dia masih butuh adaptasi ya. Menurut saya susah juga untuk memberi judgement atau penilaian bahwa Jens Raven kurang meyakinkan. Karena kalau dilihat dari gol pertama dia dengan timnas U19, saya melihatnya kualitas finishing dia cukup bagus. Hanya saja mungkin ya, dia belum mendapatkan clear chance atau peluang-peluang emas. Inilah yang harus menjadi PR bagi timnas U19. Memang Indra Sapri atau timnas U19 tidak hanya mengandalkan Jens Raven saja. Ini memang jadi kasus khusus ya, karena Jens Raven ini menjadikan AFF U19 ini sebagai ajang mengasah ketajamannya. Kalau dia tidak berhasil tajam, ya agak sulit juga untuk bisa diandalkan di timnas U19 ini. Piala AFF U19 sendiri menjadi ajang ketajaman untuk para pemain belakang timnas U19. Kita tahu bahwa Iqbal Gui Jangge sudah mencetak 3 gol. Lalu Kadek Arel sudah mencetak 2 gol. Selebihnya ada Arliansah Abdul Manan yang posisinya memang striker 2 gol. Dan juga Jens Raven 1 gol. Sedangkan Arkan Kakak belum mencetak gol sama sekali ya. Ya ini cukup ironis. Justru para pemain belakang yang subur di timnas U19 ini. Dan kedepannya memang dia harus segera mencetak gol lebih dari 1 dan tampil lebih meyakinkan karena mumpung lawan-lawannya juga masih di bawah timnas U19. Kita menatap ke depan ya, kita berharap bahwa Jens Raven ini bisa jadi tulang punggung timnas senior ke depannya. Maka itu ujian dari tim-tim paling lemah harusnya bisa dia lewati dengan baik. Nah, Timor Leste ini menjadi ujian bagi dia agar bisa menunjukkan paling tidak mencetak 2 gol lah ya. Dan Indra Sapri sendiri sudah memberi tantangan kepada Jens Raven saat lawan Filipina. Tapi
Dia diharapkan bisa cetak 2 gol, tapi dia malah mencetak 1 gol saja. Tapi semua kekurangan yang dimiliki Jens Rappen di lapangan, belum tajamnya dia di lapangan, menurut saya juga ada kaitannya dengan permainan timnas U19. Kita harus akui bahwa timnas U19 belum main dengan tenang, gerasa gerusu. Harusnya dengan melawan tim yang level bawah. Memang semua teori tentang sepak bola kita tahu bahwa saat melawan tim dengan pertahanan rapat seperti yang diperlihatkan Kamboja, semua upaya harus dicoba. Permainan melebar, tembakan jarak jauh. Tapi satu sisi, timnas U19 ini memang sudah melakukan itu. Tapi di satu sisi, timnas U19 masih belum main dengan tenang. Ya oke lah, saya mengerti ya, ini masih tahap proses ya, menuju kematangan. Tapi U19 ini harusnya sudah mengerti bagaimana mengatur tempo. Atau memang di timnas U19 ini tidak ada pemain yang bisa mengatur tempo. Nah, ini berkaitan juga dengan belum tajamnya Jens Rappen. Menurut saya, belum tajamnya Jens Rappen juga disebabkan oleh kurang satsetnya timnas U19. Di saat melawan Kamboja, saya melihat bahwa Tony Firmansyah misalkan, atau M. Rizky Afrizal, saat melakukan serangan ke depan, tidak satset. Saya melihat beberapa kali Jens Rappen meminta bola, malah tidak mendapatkan bola. Ini juga terjadi di Euro ya. Saya juga melihat beberapa, ini menjadi masalah klasik di sebuah tim ya. Nah, maka itu di tim U11, tim U19 inilah harusnya itu sudah mulai paham. Harus bisa main seperti Spanyol, satset gitu loh. Nah, satset itu yang tidak ada. Jadi Jens Rappen juga kalau dia bisa mendapatkan peluang atau clear chance, peluang yang bagus, dia akan mencetak gol seperti saat melawan Filipina. Lihat cara dia mencetak gol, itu seorang striker udah bagus. Hanya saja itulah yang dia tidak dapatkan di saat melawan Kamboja. Untung dia masih memberi 1 assist ya. Nah, maka itu menurut saya ketajaman Jens Rappen juga harus didukung oleh teman-temannya, oleh permainan kolektif timnas U19. Jangan pemain tengah seperti Vigo atau Tony Firmansyah atau siapa? M. Rizky Afrizal terlalu buru-buru gitu. Menurut saya harusnya bisa menjaga tempo, apalagi melawan tim dengan skill yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Memang Kamboja main cukup bagus sih menurut saya juga ya. Mereka juga bisa menahan bola loh gitu. Cukup merepotkan juga untuk timnas. Tapi tetap mereka ada di bawah Indonesia. Harusnya kita bisa mengatur tempo. Dan disitulah Jens Rappen akan mendapatkan dukungan-dukungan. Atau umpan-umpan bagus, akurat, yang membuat dia bisa one on one dengan kiper. Ataupun dia punya ruang tembak gitu, yang bagus. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh timnas U19. Ya, kita tidak hanya menyoroti Jens Rappen ya. Yang paling penting adalah menang, tapi kan kedepannya di semifinal, final, timnas U19 akan menghadapi lawan yang berat. Mumpung lawannya masih ringan dalam tanda kutip, Jens Rappen harus benar-benar memanfaatkan ini. Dan di laga yang lebih sulit melawan Australia atau Thailand atau Malaysia, Jens Rappen bisa lebih tajam lagi. Mumpung lawannya lebih mudah, dia harus membuktikan ketajamannya. Dan rekan-rekannya di timnas U19 juga harus membantu. Kalau memang peluang Jens Rappen ada, jangan terlalu lama menggocek bola sehingga peluang hilang. Di beberapa kesempatan lawan Filipina itu terjadi.
Semoga bisa lebih baik lagi di laga melawan Timor Leste. Demikian teman-teman ulasan saya soal Jens Raven dan Timnas U19. Semoga menjadi informasi yang berguna dan baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.